Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini cukup singkat dari Matius 13 ayat 16 sampai dengan 17. Yesus bersabda, "Berbahagialah mata yang telah melihat dan berbahagialah telinga yang telah mendengar, sebab banyak nabi dan orang benar ingin melihat dan mendengar apa yang sudah kita lihat dan kita dengar, tapi mereka tidak melihat dan mendengarnya." Apa maksud Yesus ini? Adalah gini, kehadiran Yesus yang merupakan Putra Allah itu sudah diharapkan oleh para nabi sebelum Yesus. Mereka ingin mendengarkan sabda Yesus dan mereka ingin melihat apa yang dilakukan Yesus, tetapi mereka tidak melihat dan tidak mendengar karena ya berbeda periode. Sedangkan kita saat ini sudah mendengar sabda Yesus dan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Meskipun cara kita melihat tidak secara langsung karena kita melihatnya dari apa yang tertulis dalam Injil. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak pernah melihat itu. Maka Yesus memuji kita berbahagia karena apa? Kita sudah melihat dan mendengar tentang karya keselamatan. Masalahnya, sejauh mana apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu mempengaruhi hidup kita. Jangan-jangan kita hanya senang melihat, senang mendengar, tetapi setelah itu ya sudah selesai. Sama dengan kita melihat bioskop misalnya, senang melihat filmnya bagus, aktornya ganteng, artisnya cantik, mereka bisa menghayati perannya, tapi setelah itu apa? Selesai. Keluar dari gedung bioskop, ya sudah, kita selesai. Kita hanya menceritakan dan itu semua tidak berpengaruh dalam hidup kita. Nah, ini berbeda dengan kalau kita melihat dan mendengar apa yang dikerjakan oleh Yesus dan apa yang disabdakan oleh Yesus. Harusnya semuanya itu bukan hanya sekedar kita lihat dengan akal budi dan dengan mata jasmani kita, tetapi juga harus menggunakan iman dan mata hati kita. Sehingga apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu sungguh-sungguh mempengaruhi hidup kita sebagai seorang Katolik. Maka tantangan kita adalah, jika kita bangga sudah menjadi Katolik sekian tahun, bahkan mungkin dari kecil sampai tua, sudahkah kita ini, hidup kita ini dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar dari Yesus? Sudahkah kita sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan ajaran-ajaran Yesus? Sudahkah kita melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya mungkin kita nggak bisa membuat mujizat yang hebat-hebat seperti membangkitkan orang mati, mempergandakan roti, mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang kusta dan sebagainya. Tetapi inti dari perbuatan-perbuatan Yesus bersumber dari belas kasih. Maka tantangan kita kalau kita melihat mujizat, apakah kita bangga-bangga, wah saya melihat mujizat, tetapi kita melupakan tujuan dari mujizat dan hakikat mujizat itu adalah karena Allah berbelas kasih kepada kita. Maka tantangan bagi kita adalah kalau kita mendengar sabda, sudahkah hidup kita berubah karena sabda-sabda itu? Kalau kita melihat mujizat, sudahkah hati kita berubah dengan melihat mujizat itu, sehingga hati kita menjadi berbelas kasih terhadap setiap orang yang menderita, berbelas kasih terhadap setiap orang yang kita temui tanpa memandang siapa dia, tetapi kita hanya ingin berbelas kasih dan memulihkan martabat dan harga diri mereka. Maka para saudara sekalian, jika Yesus mengatakan bahwa
para nabi tidak melihat dan tidak mendengar, dan sedangkan kita melihat dan mendengar, maka tantangan bagi kita, sudahkah aku berjalan sesuai dengan kehendak Yesus, dan sudahkah aku melakukan karya-karya yang dilakukan oleh Yesus? Amin.